Baik, setelah ini akan ada materi, dimohon untuk Lamea Nova tolong di mute ya. Mareta Tri tolong di mute. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kalau mau dimulai udah 15 menit ya. Mbak. Alhamdulillah. Langsung saja ke acara yang pertama yaitu pemberian materi public speaking dari Bapak Himawan Sutanto, Sarjana Sosial Magister Sains. Materi kali ini akan dimoderatori oleh Saudari Kak Gina. Halo Kak Gina, sudah terhubung ya? Iya, sudah. Baik, untuk Kak Gina dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada MC atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Halo, Pak. Bisa mendengar suara saya? Baik, selamat siang, Pak. Selamat siang. Ya, dan selamat siang teman-teman semuanya. Ya, terima kasih, Pak. Semoga teman-teman hari ini masih bisa semangat untuk mendapat pada hari ini. Terus sebelum saya sebelum ya memperselesaikan materi ini, ya baik teman-teman, apakah bisa mendengar suara saya? Siap. Oke, baik. Saya akan membacakan CV dari pemateri kita hari ini. Identitas diri, nama lengkap Muhammad Himawan Sutanto, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Temanggung, 24 April 1976, pangkat garing Gol garing NIDN Penata Muda garing 3A garing 0724 04
7601. Strata pendidikan, strata 2, jabatan fungsional, asisten ahli, jabatan struktural, wakil dekan 3 FISIP UMM, agama Islam, status kawin, unit kerja Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang. Alamat kantor Jalan Raya Tlogomas 246 Malang. Email himawansutanto@umm.ac.id. Alamat rumah Perum Ikip Tegal Gondo, Asri Blok 2B nomor 10 Tegal Gondo, Karangploso, Malang. Nomor HP 45499300. Selanjutnya, daftar riwayat pendidikan. Nama PT S1 Universitas Muhammadiyah Malang, bidang ilmu komunikasi, tahun masuk 1995 sampai 2000, pandangan golongan menengah Indonesia tentang pemilu 1999. S2 Universitas Indonesia, bidang ilmu media studies, tahun masuk 2008 sampai 2010, judul skripsi televisi. Selanjutnya, riwayat pekerjaan struktural. Tahun 2010 sampai 2012, ada Sekretaris Progress Australian Consortium for Country Indonesia Studies, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang. 2012 sampai 2018, Sekretaris Program Studi Ilmu Komunikasi. 2018 sampai 2021, Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi. 2018 sampai 2021, Ketua Umum Asosiasi Pendidikan Ilmu Komunikasi Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah. 2019 sampai 2022, Sekretaris Umum Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi Indonesia. 2021 sampai 2025, Wakil Dekan 3 FISIP Universitas Muhammadiyah Malang. Selanjutnya ada pengalaman melakukan penelitian. Itu ada 2011 sampai 2014 dengan judul penelitian yang pertama yaitu pengembangan pola komunikasi antar budaya masyarakat nelayan bauran etnik di Jawa Timur. Mohon maaf, saya lanjutkan. Dari 2011 itu judul penelitian yang pertama pengembangan pola komunikasi antar budaya pada masyarakat bauran etnik di Jawa Timur. Lalu ada yang terakhir 2014 ada propaganda politik calon Presiden Republik Indonesia 2014 sampai 2019. Lalu ada 2016 Cultural Identity of People in Indonesia. Lalu ada pengalaman melakukan pengabdian masyarakat tahun 2022 sampai 2017. Terus ada penulisan buku 2010 sampai 2020 dengan buku yang pertama peran teori komunikasi penerbit ilmu komunikasi dan judul buku tim penerbit di ilmu komunikasi singkat. Dari pemateri kita kali ini untuk mempersingkat waktu saya persilahkan Bapak untuk menerangkan atau untuk menyampaikan materi pada hari ini. Teruntuk Bapak saya persilahkan. Baik, terima kasih. Suara saya masuk ya? Masuk Pak. Masuk. Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Gina selaku moderator. Teman-teman di
mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan yang berbahagia. Senang sekali pagi menjelang siang ini bisa bergabung, berbagi ilmu dengan teman-teman sekalian. Izin mungkin share screen materi saya, bisa dibantu. Baik, Pak. Atau dari saya aja? Perjuanganmu. Ya, lo dari mana sih? Dari mana? Aku tahu nggak aku pulang Saya bantu aja ya. kamar. Baik, teman-teman sekalian, saya manggilnya teman-teman aja, karena kita seumuran, hanya beda tahun lahirnya aja. Tadi disampaikan panjang sekali terkait dengan CV saya, mungkin nanti teman-teman akan jauh lebih panjang lagi CV-nya sesuai dengan profesi dan kemampuan teman-teman, karena sekarang masih semester awal, sehingga masih memungkinkan teman-teman memupuk, menyiapkan tentang beberapa kegiatan, aktivitas yang sesuai dengan passion atau peminatan teman-teman. Saya izin pakai 2 device, 1 laptop, 1 HP. Takutnya nanti kalau ada problem di laptop saya bisa tertangani. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Saya akan memulai dengan pertanyaan tentang apa itu komunikasi. Pasti di benak teman-teman sekalian selalu berbicara komunikasi itu paling kan orang ngomong, komunikasi itu kan mendengarkan orang ngomong, komunikasi itu ya televisi, komunikasi itu radio, komunikasi itu pakai handphone, komunikasi itu pakai Instagram, DM dan sebagainya. Tapi sebenarnya tidak sesederhana itu. Apalagi teman-teman yang di Fikes ini sekarang punya tantangan pada masa pandemi seperti ini, kemarin pandemi. Jadi 2 tahun, mulai tahun 2020 sampai 2022, kita punya tantangan yang luar biasa terkait dengan pandemi. Dan itu terasa sekali bagi teman-teman yang berada di bidang kesehatan. Terasa sekali, karena kita membutuhkan sebuah posisi, kondisi di mana kita mendapatkan komunikasi yang benar-benar real, atau istilahnya komunikasi yang sehat. Bukan sekedar fisik saja, tapi komunikasi yang sehat. Karena komunikasi yang sehat itu akan melahirkan psikologi yang sehat, dan psikologi yang sehat akan melahirkan fisik yang sehat juga. Nah, apakah itu komunikasi? Kalau kita berbicara tentang definisi komunikasi, maka saya sampaikan ada 98 definisi komunikasi. Ada 6 pengertian komunikasi menurut Dictionary of Behavioral Science. Jadi tidak ada definisi tunggal tentang komunikasi. Teman-teman mengedipkan mata itu juga komunikasi. Teman-teman menganggukkan kepala, menggelengkan kepala itu komunikasi. Gestur kita itu juga komunikasi. Ada seorang filsafat mengatakan bahwa manusia itu makhluk simbol, penuh dengan simbol. Senyuman Anda, cara tertawa Anda, cara Anda ngomong, itu semua simbol. Dan itu tafsirnya macam-macam. Dan kita tidak bisa dengan mudah begitu saja menafsirkan apa yang ada di dalam kehidupan kita. Butuh pemahaman. Misalnya ini, saya sampaikan beberapa informasi tentang definisi dari komunikasi. Penyampaian perubahan energi dari satu tempat ke tempat lain, seperti dalam sistem saraf, penyampaian gelombang-gelombang, itu juga komunikasi. Meminta tangan kita untuk menuliskan, itu juga bagian dari proses komunikasi. Penyampaian atau penerimaan signal ya dari pesan oleh organisme, itu juga komunikasi. Komandan upacara menyampaikan instruksi kepada inspektur upacara, itu komunikasi. Dokter menyampaikan jenis obat yang diberikan kepada perawat, itu juga bentuk komunikasi. Sekedar hanya memberikan bunga, itu juga komunikasi. Bunganya apa? Itu juga multitafsir. Kalau itu apa? Kalau anggrek apa? Kalau misalnya bunga apalanya yang bakat bunga itu tafsirnya apa? Semua punya pemahaman yang berbeda-beda. Sehingga tidak mudah kita memahami
proses relasi, interaksi di dalam kehidupan kita. Misalnya, di dalam proses komunikasi itu sebuah sistem mengenai di dalam kehidupan itu disebut sebagai karena dalam adalah saling ketergantungan suami istri. Nah itu kemudian disebut sebuah dan kemudian anak saya ada keluarga besar sebagainya itu juga bagian dari subsistem. Di antara sistem ini mereka saling tergantung dan di antara saling tergantung ini mereka akan saling komunikasi di dalam. Maka di dalam kalau teman-teman nanti membaca buku tentang komunikasi ada namanya family communication, ada marriage communication yang itu berbeda. Komunikasi pernikahan dan komunikasi keluarga itu beda. Nah, itu contoh sederhana aja. Bagaimana rumitnya posisi, ada relasi grup, ada kondisi geografis yang berbeda. Itu sangat mempengaruhi bagaimana kita di dalam konteks komunikasi. Misalnya ini pengaruh satu wilayah persona pada persona yang saling mengerti di antara kita, di antara orang, itu adalah backbone, main backbone, tulang punggung utama dari hubungan yang bahagia. Mungkin pernah ada yang punya pacar, atau nggak usah pacar lah, hubungan dengan orang tua, hubungan dengan teman, itu saling mengerti, itu adalah bentuk dari happy relationship. Kalau sama satunya ngotot, satunya nggak ngotot, nggak bisa untuk mengembangkan. Jadi ada sebuah relationship terbangun dengan baik, happy, ketika saling mengerti. Oh ya, saya nggak bisa memaksakan keinginan saya karena dia punya kelemahan di sini. Saya nggak bisa mengembangkan ini karena apa? Dia punya kelemahan di sini. Jadi saling mengerti. Saya mulai dari interpersonal communication. Sebelum tadi, saya back dulu. Nah, apa itu komunikasi intrapersonal? Komunikasi intrapersonal itu komunikasi dengan diri sendiri. Bangun tidur, bengong, ke kamar mandi, bengong, jongkok, sambil melamun, ngomong sana kemari, itu interpersonal. Melamun, kemudian memikirkan saya habis ini ada kuliah, saya habis ini ada tugas ini, apa yang harus saya siapkan, itu manajemen diri, itu masuk intrapersonal. Berkomunikasi dengan diri sendiri, jadi semacam melakukan evaluasi diri. Sebelum intrapersonal itu sebenarnya ada yang lebih tinggi, namanya komunikasi yang sifatnya dengan ilahi, dengan Tuhan. Yang itu kemudian disebut dengan komunikasi ilahiyah. Misalnya teman-teman sholat, teman-teman berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah saya kemudahan dalam belajar di keperawatan, berikanlah saya kemudahan dalam belajar, doakan dosen-dosen saya itu orangnya menjadi lebih humble, lebih mudah ditemui, tidak gampang marah-marah, hutangnya lunas semua, misalnya gitu. Itu bentuk dari doa-doa teman-teman pada Bapak Ibu, dan itu bagian dari komunikasi vertikal dengan Tuhan. Oke. Nah, dalam konteks ini saya ingin menegaskan bahwa teman-teman semua punya potensi untuk mengembangkan diri. Cara mengembangkan diri, salah satu yang harus diperkuat adalah komunikasi interpersonal dengan baik. Komunikasi interpersonal itu sangat dipengaruhi oleh persepsi interpersonal. Pemahaman orang tentang orang lain. Nah, memahami orang lain itu dipengaruhi oleh paling tidak dua hal. Satu, situasional, dua adalah personal. Apa itu situasional?
Situasional itu ada deskripsi verbal, proksemik, kinesik, wajah, dan sebagainya. Tak jelaskan. Nah, misalnya ini. Deskripsi verbal itu terkait ucapan. Bagaimana cara orang menyampaikan berita atau informasi kepada orang lain yang mempengaruhi persepsi kita terhadap orang itu. Misalnya, di sini ada yang dari Jakarta. Kalau manggil temennya adalah manggilnya lu. Lu gimana sih? Sementara temennya enggak suka dipanggil lu. Saya lebih senang dipanggil kamu. Misalnya. Kamu, Anda, saya, aku, tampan, ganteng, senang, bahagia, sedih, duka. Itu pilihan deskripsi verbal. Saya ketika ngomong dengan teman-teman saya akan menggunakan kata-kata mana. Ketika saya ngomong dengan Bapak Ibu dosen, saya menggunakan kata apa. Aku bilang Bapak, misalnya itu kan beda dengan saya sampaikan Bapak. Jadi pilihan kata itu sangat mempengaruhi persepsi orangnya terhadap diri Anda. Itu sangat berpengaruh. Kemudian proksemik, ini jarak penyampaian pesan. Ada jarak publik, jarak sosial, jarak personal, jarak akrab, atau jarak intim. Jarak publik itu 4 meter lebih, jadi jaraknya agak panjang, agak jauh. Jarak sosial lebih dekat lagi, itu 1-4 meter. Kalau jarak personal itu 0,5 meter sampai 1 meter. Itu personal. Kalau intimate, 0. Nempel sampai 50 cm. Jadi kalau teman Anda sudah sampai intimate, hati-hati. Berarti dia sudah mau pinjam uang biasanya kalau sudah gitu. Itu perlu diantisipasi. Jarak proksemik. Kemudian kinesik. Ini sepele tapi perhatikan ya. Gerak tubuh itu juga mempengaruhi bagaimana persepsi itu hadir. Duduk misalnya di gambar itu. Jadi bagaimana kita menggambarkan gerak tubuh itu seperti apa, wajah seperti apa, senyum yang tertahan, merahnya marah dan merahnya jatuh cinta itu kan sama-sama merah, tetapi didukung lagi dengan ada senyuman dan ada yang lainnya. Itu contoh bagaimana gerak tubuh dan sebagainya itu juga membangun persepsi terhadap orang lain. Ketika teman-teman nanti praktek kemudian tersenyum, itu maka seperti apa. Tapi hati-hati, tidak sebuah negara itu welcome dengan senyuman. Di Korea, di Rusia, orang tersenyum itu, kalau di Korea dianggap kayak orang gila. Ngapain dia senyum-senyum? Kalau di Indonesia sopan, orang tersenyum itu sopan. Di Rusia, orang tersenyum dengan orang lain itu kayak, oh dia senang sama saya. Jadi persepsi yang kemudian muncul seperti itu. Maka di sini Anda membutuhkan pemahaman tentang perbedaan budaya dalam memahami tubuh. Orang Jepang kalau hormat dengan membungkukkan badan. Orang Indonesia kalau hormat dengan salam. Ya. Kemudian orang Korea mungkin membungkukkan badan. Tapi di negara lain mungkin ada yang pakai di Switzerland itu, di New Zealand itu dia pakai adu hidung. Misalnya orang-orang dan cara melipat kaki, duduknya seperti apa, posisi tangan seperti apa, berkaca pinggang dan sebagainya. Itu juga bentuk bagaimana sebuah ekspresi yang tidak bisa dipungkiri dari seseorang. Karena itu tidak bisa dikontrol. Nah, ini yang wajah. Kalau Cicero, salah satu ahli filsafat mengatakan, wajah adalah cermin jiwa. Wajah adalah cermin jiwa. Jadi, ya wajah kita itu sebenarnya nggak bisa kita tutupi yang ada dalam hati kita. Itu yang perlu kita paham. Jangan-jangan dia bilangnya aku enggak masalah kok, tetapi ternyata wajahnya masih kecut, masih ditekuk. Jadi Anda bisa melihat di sini misalnya happiness, sadness, disgust, surprise, contempt, anger, fear, itu kelihatan banget di situ. Perbedaannya mencolok sekali. Nah, kalau nanti Anda bekerja, berprofesi dalam bidang kesehatan, Anda akan ketemu dengan banyak orang bagaimana tentang pelayanan dan sebagainya. Anda akan belajar wajah-wajah yang bahagia, wajah-wajah sedang, wajah yang kecewa, itu kelihatan dari situ. Mungkin dia bilang, ya terima kasih, tapi wajahnya menunjukkan menunduk, kemudian kecewa. Anda juga akan belajar seperti itu. Kemudian paralinguistik, ini terkait dengan tinggi rendahnya suara, tempo bicara, dialek, pola interaksi. Ada orang yang mungkin manggil temannya dengan teriak.
atau cara penyampaiannya dengan cara misalnya apa istilahnya agak tinggi suaranya, itu juga mempengaruhi persepsi. Ini orang kok nggak punya sopan santun ya, manggil orang yang lebih tua pakai cara-cara suara yang tinggi misalnya, itu juga pengaruh terhadap kondisi yang persepsi orang lain. Nah ini juga artifaktual itu penampilan, cara berpakaian, kosmetiknya jenis apa, misalnya kenapa Mbak Gina kok pakai jilbab warna pink misalnya, itu nggak pakai warna hitam, nah, itu juga pengaruh. Atau teman-teman kenapa milih pakai apa jilbab warna hitam, kok nggak pakai yang putih. Tas, jenis tas, pilihan tas, tas ransel atau tas selempang atau tas tangan. Atribut-atribut itu mempengaruhi persepsi orang. Gaya rambut misalnya yang cowok, rambutnya potong cemek, apa cemek itu? Cepak, mekar. Mungkin nanti kayak, atau rambutnya kayak punya Pak Rahmat misalnya, yang cep apa, Pak Rahmat itu cep apa ya? Disitulah pokoknya. Jadi itu pengaruh. Maka kenapa di UMM selalu memberikan peraturan disiplin bahwa UMM tidak boleh berambut gondrong untuk yang laki-laki, tidak boleh pakai celana sobek-sobek, pakai baju, karena itu menyangkut persepsi. Anak UMM celananya sobek-sobek, misalnya bajunya robek-robek dan sebagainya, gondrong, nggak pernah di apa cuci dan sebagainya, itu pengaruh juga terhadap nama institusi juga. Bahkan nanti kalau Anda bekerja juga. Nah, kemudian yang kedua adalah pengaruh personal. Kalau tadi ada situasional, personal itu pada diri orang itu. Pengaruh orang ketika dalam diri orang itu terkait dengan pengalaman, motivasi, dan kepribadian. Nah, pembentukan kesan itu sangat terkait dengan stereotyping. Stereotyping itu penilaian, tapi yang sifatnya dia panjang. Stereotyping misalnya, oh anak-anak Jawa Timur itu cerewet-cerewet misalnya. Oh anak Solo itu kalem-kalem. Oh orang Indonesia itu pemalas misalnya. Itu juga bentuk stereotyping yang dan penilaian sebagainya. Konsep diri itu pandangan atau perasaan tentang diri kita. Nah pertanyaan bisa dipakai teman-teman. Apakah yang membuat saya bahagia? Ini kembali ke teman-teman. Ketika teman-teman kuliah di Fikes, apakah itu bagian yang membuat teman-teman bahagia? Karena itu akan sangat tergantung pada idealisme teman-teman. Yang membuat saya bahagia adalah ketika saya setiap awal bulan dapat kiriman dari Bapak Ibu. Dan apa yang membuat saya cemas? Kalau nanti IP-nya turun misalnya. Apakah saya cantik atau jelek? Nah, itu juga pengaruh pada konsep diri kita. Kemudian apakah tubuh saya kuat atau lemah? Itu juga pengaruh. Nah, aspek konsep diri itu dipengaruhi oleh satu orang lain yang punya ikatan emosional, keluarga, atau kelompok rujukan. Itu juga pengaruh. Saya percepat ini agak. Kemudian atraksi interpersonal, ini misalnya siapa yang tertarik pada pada siapa atau menghindari siapa, dan kita dapat meramalkan arus komunikasinya seperti apa. Nah, aspek yang pengaruh adalah daya tarik fisik. Makanya sering ada perundungan, ada misalnya apa itu kalau di Upin itu botak atau mungkin yang lainnya. Ganjaran dapat reward, familiarity dikenal maka tak kenal maka tak sayang. Kedekatan itu juga penting. Bahasa, suku, etnis itu pengaruh. Jadi beberapa hal terkait dengan aspek-aspek interpersonal yang sifatnya personal itu misalnya terkait fisik. Kayak misalnya ada yang gendut, ada yang kurus, itu sebaiknya memang dihindari untuk kemudian disebutkan, itu bagian dari perundungan. Fisik itu kan bagian dari pemberian Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita pungkiri. Tinggal bagaimana kita merawatnya. Kemudian membangun kepercayaan. Kepercayaan itu penting untuk mendapatkan menunjukkan siapa kita. Saya senang dengan quote ini dari Dutch. Dia mengatakan begini, orang yang menghargai dirinya secara positif akan cenderung mempercayai orang lain. Sebaliknya, orang yang berkepribadian otoriter cenderung akan sukar mempercayai orang lain. Anda bisa belajar dari quote ini untuk mengatakan bahwa siapa yang bisa kita percaya. Kalau Anda sudah mulai tidak percaya dengan orang lain, berarti sangat mungkin Anda punya kepribadian otoriter.
Tapi kalau kita mencoba selalu positive thinking dengan orang lain, maka kita bisa jadi kita orang yang punya tingkat kepercayaan yang tinggi. Nah itu bedanya. Saya 2 tahun megang program kerjasama dengan Australia. Perbedaan cara berpikir, cara membangun pesan anak-anak bule dengan orang Indonesia itu beda. Anak-anak bule mereka punya tingkat positive thinking yang tinggi terhadap orang lain. Tetapi orang Indonesia enggak. Sebagai buktinya hampir semua mahasiswa asing yang kuliah di tempat saya, di FISIP, itu mereka kemana-mana sendiri, mengerjakan tugas sendiri, melakukan riset sendiri, bahkan dia keliling Indonesia sendiri, tinggal dengan nelayan di Pulau Rote, di Pulau Sangihe, itu mereka sendiri. Hingga suatu saat saya tanya sama mereka, kamu tidak takut? Mereka balas bertanya, takut apa? Takut kalau nanti kamu ditipu. Kenapa harus menipu? Jadi pertanyaan itu malah balik ke saya. Jadi dalam paradigma kita ini selalu ditakuti dengan orang lain itu akan berbuat jahat pada kita. Tetapi ternyata dalam perspektif orang-orang Bude itu apa istilahnya ya? Mereka selalu positive thinking dengan orang lain. Karena mereka selalu melihat tidak mungkin mereka akan mencuri HP saya, tidak mungkin mereka akan menipu bayar mobil dengan mahal misalnya. Itu berbeda dengan kita. Nah, ini yang bisa kita pelajari dari sana. Kemudian empati itu juga penting untuk membangun kesan. Kemudian suportif, mendukung, kemudian jujur. Itu juga penting. Sikap terbuka, openness, objektif, itu juga penting untuk menyiapkan diri kita menjadi profil-profil yang siap dalam konteks membangun hubungan dalam public speaking. Kenapa itu menjadi penting? Dalam public speaking, kita tidak bisa menjadi orang yang hanya sekedar ngomong tapi tanpa ada data. Ngomong tapi kemudian kita menutup diri. Ngomong tapi kemudian kita tidak bisa menerima pemahaman yang mungkin lebih baik dari apa yang kita siapkan. Nah, oleh karena itu, pertanyaan kemudian adalah, apakah komunikasi itu lebih baik ilmiah, mengalir apa adanya, atau komunikasi itu sebaiknya direncanakan? Dalam berbagai macam studi literatur yang saya baca, dalam konteks manajemen komunikasi, apakah itu sifatnya individu atau itu sifatnya organisasi, maka komunikasi itu akan lebih baik dan komunikasi dapat dikontrol ketika pesan, informasi itu direncanakan. Kalau teman-teman nanti akan mengembangkan kemampuan public speaking itu tidak sekedar ngomong, tapi public speaking itu juga harus disiapkan dengan baik. Tidak bisa sekedar asal comot, saya mau ngomong, tidak bisa. Tapi semua harus dikontrol, disiapkan. Apalagi dalam kondisi Indonesia sekarang ini, kita butuh bagaimana memahami komunikasi dalam konteks yang lebih sehat, komunikasi dengan asupan yang sehat. Kenapa? Itu berhubungan dengan psikologis orang Indonesia yang sudah dijejali dengan banyak berbagai macam hoax ya, atau berita-berita palsu. Nah, teman-teman sekalian, ketika teman-teman mempersiapkan diri dalam konteks public speaking, yang pertama harus disiapkan adalah tujuan dari presentasinya apa, untuk apa. Apakah hanya memberikan informasi, kognisi, kedua mau memberikan membangun sikap, setuju, tidak setuju, dan sebagainya, atau sampai pada tahapan menggerakkan psikomotorik bekerja, melakukan. Saya minta Bapak Ibu melakukan ini ya misalnya. Maka tujuan presentasinya pasti akan berbeda, bobotnya juga akan berbeda. Kemudian yang berikutnya adalah targetnya siapa? Apakah targetnya itu anak-anak, remaja, remaja dewasa, remaja tua, atau mungkin yang lansia, karena lansia sekarang juga menjadi salah satu tujuan penting. Kemudian lokasinya di mana? Karena lokasi indoor-outdoor itu juga berpengaruh terhadap proses public speaking. Kalau teman-teman mendapat lokasi di indoor, itu akan lebih bahagia, terbantu dengan alat dan sebagainya. Tapi kalau outdoor, maka teman-teman harus menyiapkan alat, apakah itu pakai speaker atau disebut sebagai toa itu atau yang lain. Karena berhubungan dengan kondisi alam yang tidak kedap suara dan sebagainya, itu mempengaruhi sekali. Selanjutnya adalah pahami audiens. Lain ladang, lain belalang, lain ikan, lain-lainnya.
Jadi karakter audiens itu beda-beda. Misalnya di gambaran sini ada psychographic segmentation, demografinya misalnya, umurnya berapa, laki-laki atau perempuan, pekerjaannya apa, lokasinya di mana, pendidikan terakhirnya apa, status pernikahannya apa, kawin, cerai, duda, janda. Duda sama janda beda loh ya, kesan yang muncul. Soalnya kalau duda itu keren, kaya raya, padahal duda berantakan juga banyak. Kalau janda, identiknya kan selalu, mohon maaf ya, selalu negatif ya. Janda selalu menggoda lah, jadi pelakor lah, dan sebagainya. Nah, itu kadang yang kemudian jadi menjadi negatif terhadap kaum perempuan. Stereotype itu tidak benar juga. Kemudian psikografisnya, personality traits-nya seperti apa? Wataknya seperti apa? Kemudian lifestyle-nya, lifestyle mahasiswa dan mahasiswi sama enggak? Mahasiswa laki-laki dan perempuan sama enggak? Anak laki-laki mungkin nongkrong ngopi, anak-anak perempuan mereka nongkrong ngopi juga enggak? Atau lebih banyak di rumah nonton drama Korea sambil nyiapin tisu sebanyak-banyaknya. Kemudian attitude, perilaku, cara jalan, kemudian cara ngomong tadi. Kemudian value ini sangat berhubungan dengan nanti aspek kepercayaan. Kepercayaan itu apa? Agama bisa, adat istiadat bisa, itu pengaruh. Misalnya di Kalimantan itu kalau menikah harus pakai jujuran, sementara di Jawa tidak ada jujuran. Itu value. Jadi ketika kita menyampaikan, pahami juga tentang itu. Kemudian interest, ini berhubungan dengan kayak hobi. Ada yang hobi mungkin balap sepeda, ada yang hobinya mungkin hiking, naik gunung, ada yang hobinya mungkin mungkin bukan olahraga tapi lebih ke minat bakat. Kemudian terakhir belief atau agama, itu juga penting. Kemudian perhatikan waktu, timing, jam biologis. Saya sering diminta ngisi materi public speaking itu di jam-jam darurat ngantuk, antara jam berapa? Jam 12 sampai jam 3 sore, ya, jam segitu. Jadi itu yang sering kemudian menjadi problem di proses-proses public speaking. Jam biologis itu hati-hati. Kapan jam orang itu seger ngomong, pagi sampai jam berapa, siang misalnya, jam 12 sampai jam sore itu capek-capeknya. Kalau Anda mau buat pelatihan, maka jam berapa yang cocok Anda melakukan kegiatan untuk misalnya melakukan brainwashing misalnya, untuk memasukkan nilai-nilai itu, jam berapa. Nah, itu juga penting. Timing penting. Siapkan materi dengan baik, meskipun Anda nanti hanya KKN, meskipun nanti Anda hanya magang, meskipun nanti Anda hanya mungkin sekedar kunjungan ke rumah sakit atau mungkin ke lembaga-lembaga terkait dengan kesehatan, tapi sebaiknya siapkan materi dengan baik. Saya ke sana, saya mau menanyakan tentang ini, saya mau ngomong tentang ini, siapkan. Jadi nggak bisa kemudian secara mendadak atau tergesa-gesa. Kembangkan dengan maksimal. Sekarang di internet juga banyak materi-materi yang bisa mendukung. Kemudian gunakan media untuk lebih maksimal. Jangan monoton, teman-teman. Kalau nanti presentasi di public speaking, sebaiknya tidak diingat, itu pasti akan hilang. Karena secara psikologis, tatapan mata orang, cara tertawa orang, kemudian pandangan mata orang itu bisa mempengaruhi hal yang lainnya, mempengaruhi kemampuan daya ingat juga. Akan lebih bagus kalau teman-teman dibantu dengan PowerPoint atau menyiapkan kartu-kartu kecil itu, kemudian poinnya apa, disiapkan dengan baik. Atur nada bicara, ya, keras lemahnya suara, tempo, alat bantu, itu juga penting. Karena persepsi orang, kesan yang muncul tentang cara berbicara kita, itu sangat berpengaruh sekali. Ada orang yang mungkin ngomong teriak-teriak, misalnya, tapi ada juga yang nggak perlu teriak-teriak, tapi sudah bisa menyelesaikan masalah. Yang berikutnya jangan tergantung pada mic, tapi kalau bisa semaksimal mungkin Anda menggunakan kemampuan olah suara Anda. Kalau Anda merasa suara Anda kecil, belajarlah olah vokal. Di YouTube banyak cara mengembangkan olah vokal, termasuk atur kemampuan nafas. Itu juga penting. Penampilan juga penting, hati-hati. Kalau teman-teman mau presentasi,
mau apakah di kelas, apakah di luar kelas, perhatikan pakaian, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu semua akan dilihat oleh orang lain. Makanya Bapak Ibu dosen itu kalau ngajar, dia sebelum ngajar pasti akan cek dulu. Jilbabnya ada benar belum, rambutnya ada benar belum. Semua turun sampai ke bawah udah benar belum. Karena semua pasti akan dilihat. Kalau ada sesuatu yang aneh dan nggak cocok, misalnya kayak di foto ini bapak-bapak udah tua, tapi dia pakai hot pants, pakai apa itu atasnya itu ya. Terus gayanya itu aneh, itu akan jadi ini orang kok aneh sekali. Maka ketika Anda aneh, maka itu akan jadi malah orang kemudian tidak fokus dengan pesan yang Anda sampaikan, malah fokus dengan apa yang Anda pakai, gaya rambut, wajah. Kalau bedaan nggak usah tebel-tebel lah, secukupnya aja misalnya. Yang laki-laki juga nggak usah perlu pakai apa pengharum yang berlebihan. Tapi kalau pakai baju juga bukan baju yang sudah 1 minggu belum dicuci, itu sebaiknya jangan. Karena apak itu yang bikin tidak nyaman juga. Celana, jam tangan, aksesoris jangan berlebihan. Jadi segala yang menempel di presenter akan dilihat, akan dipersepsikan, akan ditafsirkan, dan akan disimpulkan. Nah, itu juga pengaruh terhadap persepsi orang terhadap presenter. Kemudian body language, coba teman-teman lihat tuh, body language-nya Donald Trump seperti apa. Ketika Hillary Clinton sedang berpidato, body language-nya si Donald Trump menunjukkan perilaku yang kayak apa istilahnya, meremehkan. Siapa lo Hillary, kamu ngapain, kamu pasti kalah. Dan kalah memang. Cuman ternyata kan Donald Trump juga jauh lebih keji cara dia ada mungkin teman yang terhadap mahasiswa saat ini yang mulai dibatasi dalam gerak komunikasinya dalam suatu negara, bahkan di dalam ranah kampus. Karena kita sudah banyak temui ya untuk aspirasi-aspirasi mahasiswa itu sudah mulai dibatasi dalam terima kasih. Baik, terima kasih. Lanjut, saya langsung jawab ya. Mungkin ini agak keluar dari materi. Jadi begini, di dalam komunikasi itu ada namanya batasan-batasan etika dan batasan-batasan terkait dengan adab. Sehingga ada hal yang layak disampaikan secara umum dan ada informasi yang perlu dijaga sehingga itu hanya mungkin tatap muka orang tidak perlu disampaikan di publik. Saya salah satu trainer untuk digital literasi Kementerian Kominfo. Kasus yang banyak terjadi di Indonesia itu sebenarnya adalah bukan masalah tidak kemudian membatasi terkait dengan aspirasi rakyat atau mungkin aspirasi mahasiswa. Tetapi yang kemudian muncul adalah ketidaktahuan penggunaan media
yang itu sangat mungkin mempengaruhi terhadap persepsi orang lain. Jadi misalnya memang kita akui ada masih proses komunikasi yang masih terhambat, tetapi proses itu kemudian di bypass, kemudian dipotong ketika proses komunikasinya kemudian tidak sesuai dengan harapannya, sehingga kemudian muncul letupan-letupan di tempat yang lain. Nah, letupan-letupan kadang tidak semua hal yang kita inginkan itu kemudian diamini dan dilanjutkan oleh pimpinan atau penguasa. Tapi setidaknya ada mekanisme yang kita juga harus paham, strategi-strategi yang khas yang tidak kelihatan serampangan yang kemudian itu bisa dipakai untuk disampaikan kepada pimpinan atau yang lainnya. Nah, yang masih muncul sekarang ini adalah karena mungkin dalam ranah mahasiswa rata-rata yang kemudian ditangkap adalah semangat untuk mengkritik, tapi kemudian kritik itu tata kelolanya, strateginya, di dalam komunikasi itu ada strategi komunikasi yang mau dipilih apa nih? Apakah pakai cara-cara sindiran atau langsung kasar misalnya miso-miso atau yang lainnya. Nah, itu yang kemudian harus ditata. Tetap mengkritik boleh, kalau saya sepakat mengkritik itu penting. Kalau nggak dikritik berarti ada adagium gini, if you think you good, you dead. Kalau kita udah merasa kita bagus, udah mati kita. Karena kita udah merasa paling top. Nah, ini untuk semua aja, bukan hanya pemerintah. Saya bilang pemerintah, if you think you good, you dead. Personal juga sama. Ketika ada orang personal, saya paling bagus, ya, saya bagus. Sudah selesai, tinggal aja kalau saya. Karena berarti dia tidak bisa menerima orang lain, pendapat orang lain. Artinya psikologi komunikasi kita juga harus memahami bagaimana psikologi orang lain ketika kita menyampaikan kritik. Kalau saya nulis gini nyambung enggak? Jadi saya melihatnya gini, kritik itu bagian dari proses ibaratnya jamu lah. Jamu walaupun itu pahit, tapi itu bagian dari proses untuk kita memperbaiki diri, evaluasi diri. Tetapi bagaimana cara mengaduk jamu itu dengan baik, ya tidak terasa pahit misalnya, ditambah dengan madu dikit, dan strategi komunikasi aja. Nah, yang sering muncul kemudian di teman-teman mungkin karena ya apakah karena aspek mudanya atau karena aspek mungkin strategi yang dipilih kurang pas, itu adalah kemudian muncul letupan yang kesannya jadi kasar. Akhirnya kemudian tidak semua orang itu kan nyaman dengan ucapan-ucapan yang kasar, kasar. Nah, itu yang kadang tidak diterima dengan baik oleh apakah itu penguasa atau yang. Nah, sekarang kan banyak muncul misalnya, mohon maaf ya, podcast itu sebenarnya adalah bagian dari kritik-kritik sosial loh itu. Orang sekarang lebih senang nonton podcast daripada baca berita koran, nonton televisi. Nah, itu strategi, Mas. Misalnya nanti dari PSIK ya, betul ya, PSIK, teman-teman PSIK misalnya mau mengkritik tentang model kesehatan di Indonesia yang masih dikuasai mafia kesehatan misalnya. Coba buat podcast itu mengundang orang, taruh di YouTube, punya kanal YouTube, kemudian mulai bermain dengan optimizer, dari optimizer itu jadi temanya tema menarik aja, mafia kesehatan di masa pandemi misalnya contohnya itu mengkritik pimpinan pemerintah misalnya, tetapi tidak langsung memukul mereka, tapi kita pinjam orang lain untuk ngomong. Ini siapa nih yang kritis terhadap masalah mafia kesehatan nih? Misalnya ada Bu siapa itu? Siti Fadilah Supari misalnya. Dia cerita bagaimana mafia obat, bagaimana kontribusi Amerika terhadap obat-obatan di Indonesia, alat kesehatan dan sebagainya. Itu cara kita mengkritisi pemerintah, tapi kita kalau orang Jawa bilang itu nabok nyileh tangan. Berarti begitu. Saya kembalikan ke MC, monggo. Baik, bagaimana Mas Arditya tadi, apakah bisa diterima jawabannya? Iya, bisa. Terima kasih, Bapak.
Baik, terima kasih atas penanya. Mungkin sekarang penyerahan sertif untuk pemateri kita hari ini. Untuk panitia yang bertugas bisa diperlihatkan sertifikatnya. Ya, terima kasih kepada Bapak Muhammad Himawan Sutanto, SSOS MSI, atas kesempatannya untuk mengisi materi tentang public speaking pada Student Day kali ini. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Sama-sama, terima kasih juga untuk teman-teman Bentikes, semoga sukses Baik, selalu. akhirnya kita berada di akhir untuk materi. Saya selaku moderator meminta maaf jika ada kesalahan dalam berjalannya pemaparan materi kali ini. Saya Dina Uma Sangaji, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itu tadi adalah penyampaian materi dari Bapak Muhammad Himawan Sutanto, Sarjana Sosial, Magister Sains. Nah, teman-teman udah nggak bingung lagi kan dengan apa sih public speaking itu? Jadi teman-teman bisa nih mulai sekarang menerapkan materi public speaking ini di kehidupan sehari-hari.